Baik, pagi ini kita akan melanjutkan perkuliahan pada topik yang kelima, yaitu yang berhubungan dengan apa yang disebut dengan bill of material ya. Jadi topik kita yang kelima adalah bill of material. Ini tentu akan membahas mengenai eh, bagaimana pembelanjaan bahan barang dan bahan untuk keperluan produksi. Nah, bill of material kita buat contohnya seperti ini seperti sepeda ya. Sepeda itu ada spare part-nya, kemudian ada handlebar-nya, ada frame assemble-nya, kemudian ada tempat duduknya, kemudian ada wheel-nya atau rodanya, ada frame-nya, kemudian spoke, tire, ban ya, kemudian aluminium tubing-nya, kemudian dicat. Nah, itulah bagian dari bill of material kalau kita ingin membuat sebuah sepeda. Kira-kira seperti itu gambarannya bill of material itu. Jadi apa saja material yang diperlukan untuk memproduksi sebuah produk. Nah, disebut dengan bill of material. Nah, bill of material ini per definisi dikatakan adalah sebuah struktur yang menjelaskan tentang komponen-komponen dalam suatu produk. Setiap produk pasti memiliki struktur komponen tersendiri dengan produk jenis yang lain. Jadi masing-masing produk mempunyai komponen dan struktur tersendiri ya. Nah, pengertiannya adalah komponen dari barang kebutuhan pada proses manufaktur untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, di mana daftar barang tersebut bisa disesuaikan dengan jumlah kebutuhan produksi yang mampu menghasilkan barang jadi atau setengah jadi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi ada barang intermediate maupun barang yang end product, produk yang udah akhir tidak bisa dimodifikasi lagi, atau produk antara. Maka nanti di level bill of material ini kita bicara ada levelnya ya. Jadi dalam bentuk skematik, selain dikenal sebagai struktur produk, Maaf Pak, sebelumnya ada teman-teman yang belum masuk Pak. Katanya mereka belum diterima. belum diterima. Iya Ya, Pak. ya udah kita terima ya. Oke Pak, makasih Pak. Iya, makasih kembali. Oke, ada bentuk skematik selain dikenal sebagai struktur produk, bill of material terstruktur dikenal juga sebagai produk bahan produk. Maka ada beberapa levelnya. Yang pertama disebut level 0. Level 0 adalah sebuah produk jadi yang tidak dipakai sebagai komponen pembentuk dari produk lain. Jadi level 0 ini artinya tidak, itu adalah produk akhirnya dan tidak dipakai lagi sebagai bahan baku untuk produk yang lain. Itu level 0. Kemudian level 1, komponen contoh bill of material menjadi pembentuk langsung dari produk dengan level 0. Jadi apa material yang diperlukan untuk membentuk produk level 0 tadi itu disebut dengan level 1. Jadi kalau dimisalkan terakhir seperti ini, nah ada komponen sebelumnya. Nah ini disebut dengan level 0. Nah ini disebut dengan level 1 ya. Nah kira-kira seperti ini. Jadi nah kalau produk akhir ia tidak bisa lagi dirubah menjadi produk yang lain. Disebut dengan level 0. Nah, sorry, ini level lewat pula ya. Level maksudnya ya. Ini maksudnya level 1. Kira-kira begitu. Jadi ini level 0, ini level 1. Jadi level 1 komponen contoh bill of material yang menjadi pembentuk langsung dari produk dengan level 0. Jadi pada waktu yang bersamaan, namun komponen ini juga bisa adalah sebuah komponen ini juga bisa sebagai produk jadi. Jadi dia bisa dijual dalam bentuk level 1 ini dan bisa lagi diolah menjadi produk akhir. Namun komponen ini juga bisa adalah sebuah produk jadi sebagai gambaran sekilas ban mobil
juga bisa dijual terpisah sebagai produk jadi yang juga siap guna. Jadi kalau umpamanya produk akhir, ban dan segala seterusnya menjadi satu, tapi kalau ban mobil juga bisa dijual untuk keperluan orang lain atau keperluan industri yang lain, tidak hanya untuk produk jadi yang kita buat. Kira-kira seperti itu, tapi walaupun tidak begitu persis sebetulnya contohnya. Intinya adalah produk nol itu adalah produk akhir, sedangkan produk satu itu disebut atau level 1 itu disebut dengan produk antara. Itu ya, intinya seperti itu. Nah, ada lagi sebuah level yang lain disebut dengan level 2, yaitu sebuah komponen pembentuk langsung dari produk dengan level 1. Nah, kalau level satunya ini berarti level 2-nya ada lagi. Nanti kita coba. Nah, ada lagi di sini level satunya. Level 2. Nah, kira-kira begini. Nah, ini disebut dengan level 2. Seperti itu. Sebuah komponen pembentuk langsung dari produk dengan level 1. Sebenarnya level 1, komponen pada level ini juga bisa dipakai sebagai komponen pembentuk langsung pada level 0 atau produk jadi. Jadi sama kayak level 1 tadi, level 2 itu juga bisa dipakai untuk produk langsung dijual. Ya seperti inilah ya. Kalau kita di industri RAPP mungkin produk akhirnya itu adalah kertas. Maka palap itu disebut dengan level 1. Ya kan? Nah, mungkin chipnya atau segala macam itu bisa disebut level 2. Chip level 2 ini kan juga bisa dijual kalau orang mau beli ya, misal seperti itu. Nah, tapi tidak persis sama sih. Ya lebih kurang lah ya. Intinya produk 0 adalah produk akhir yang tidak bisa diutak-atik lagi. Level 1 bisa diutak-atik menjadi produk 0 dan bisa dijual juga. Begitu juga dengan level 2. Itu. Sedangkan level 3 ini definisikan dengan maksud yang kurang lebih sama. Ya level 3 berarti ada lagi produk di sini. Level 3, 2, 1, dan 0. Kira-kira seperti itu ya. Jadi contoh bill of material ini dalam bentuk struktur produk dirasa lebih mudah dimengerti, namun jika jumlah dan level komponen sangat banyak, maka penggambaran dengan struktur produk menjadi tidak efisien. Kalau umpamanya pohon industrinya atau produknya terlalu banyak, maka dia menjadi tidak efisien. Maka dari itu BOM juga digambarkan dalam bentuk tabel. Jadi BOM ini bill of materials. Bill itu apa itu? Bill. Apa artinya sebetulnya bill itu? Kita belanja minta billnya dong ya. Bill itu sama kayak kwitansi itu ya, kalau si pembelanjaan ya. Ini pembelanjaan kita apa gitu kan. Nah, bisa kita lihat untuk yang berikutnya bentuk lainnya. Nah, seperti ini. Ini mungkin kita hapus saja dulu. Nah, ini adalah level 0, produk A, produk akhirnya kan. Multi level bill of materials. Nah, ini adalah produk satunya sub assembly 1, sub assembly 2, dan sub assembly 3. Jadi, komponen penyusun dari produk A itu ada bagiannya 1, 2, dan 3. Kemudian untuk penyusun sub assembly 1 ada X dan Y. 2 juga ada X dan Z. 3 ada Y dan Z misal. Semua produk A bisa langsung menjadi komponen Y. Jadi produk-produk itu maka single level, kalau dia single level bill of materials, kalau ini adalah multi level. Nah, di bawahnya adalah single level bill of materials. Ini paket produknya adalah ada labels, bulk solution, botol atau cap. Ini tutupnya ya. Itu adalah paket produk. Paket produk itu ya produk akhir itu paketnya apa? Ada dikasih label, ada bentuk botol, cupnya, bulk solution. Lautan induk ya, atau lautan kosong, belum ada konsentrasinya. Oke. Nah, ini adalah contoh struktur bill of material dari sepeda tadi. Kalau kita misalkan pembuatan akhirnya adalah sepeda atau bike.
Sekarang orang zamannya bersepeda kan. Zaman Covid ini hobi orang main goes, hobinya goes. Goes. Nah, nanti lama-lama ada lagi klaster goes katanya kan. Kan ada klaster goes juga untuk bersepeda. Jadi hati-hati bersepeda ya kan. Nah, bike ini penyusunnya adalah handlebars, ada pegangan tangannya, bars ya, ada tangan, kemudian frame-nya ada frame assembles apa assemble itu apa ya install ya, couple-nya apa komponennya lah ya, seat-nya ada seat-nya tempat duduk, ada rodanya, ada frame-nya lagi, ya kan? Ini ada tempat depannya, ini tempat ininya, tempat duduknya, belakangnya, ada frame-nya. Kemudian di roda itu ada spoke dan tie rem, ada tire-nya, ada ban-nya, ada spoke-nya. Kemudian di frame itu sendiri ada komponen aluminium tubing, ya tabung aluminium lah ya. Kemudian dicat ya, kira-kira itu. Nah ini adalah bagian dari struktur bill of materials. Artinya bill of material adalah bahan-bahan atau yang diperlukan untuk membuat sebuah produk. Oke. Kemudian kalau kita lihat manfaat dari bill of material adalah sebagai dasar perhitungan harga jual produk. Ya lah kan? Jadi kalau kita tahu materialnya apa saja, oh sepeda itu materialnya ada tayarnya atau bannya, ada rem tangan, ada frame-nya, ada apa lagi? Seatnya tempat duduknya, ada tubing aluminiumnya, ada catnya. Kira-kira totalnya berapa? Totalnya itu menjadi harga dasar penjualan produk kita. Artinya kalau harga dasarnya 100, mungkin nggak produk kita jual dengan 100? Enggak, Pak. Kenapa? Nggak dapat untung, Pak. Nggak ada untung. Jadi kalau bisa mengetahui harga jual produk bisa memberikan keuntungan atau kerugian dari biaya penyusun sebuah produk yang terdiri dari bahan baku ditambah biaya-biaya lainnya. Nah itu baru bill of materials. Nanti tambah lagi labor cost-nya berapa ya kan? Labor cost-nya, cost biaya tenaga kerjanya berapa. Nah, bill of material ditambah dengan labor cost, ditambah keuntungan 10-15%, maka itu adalah total sales kita berapa. Berapa produk kita mau kita jual. Itu kira-kira seperti itu. Nah, BOM sebagai dasar perencanaan kebutuhan bahan baku, Anda bisa tahu komponen A harus dipesan 2 kali lipat daripada komponen B, ya kan? Apa komponen paling banyak? Sepeda tadi apa? Aluminiumnya mungkin untuk frame, ya kan? Apalagi yang paling banyak? Ya mungkin aluminiumnya lah yang paling banyak ya. Atau roda ini mungkin ya cuma 2, kan? Anda bisa tahu komponen A harus dipesan 2 kali lipat daripada komponen B dari bill of material yang disebutkan bahwa produk disusun dari 2A tambah B. Jadi kalau komponen A lebih banyak ya tinggal kita hitung aja berapa kuantitinya kan. Namanya nanti kalau kita order itu namanya lagi inquiry kalau kita pesan. Nah dari penjual nanti ada disebut dengan quotation-nya. Quotation itu dia mengasih harga berapa permohonan kita. Jadi ada yang disebut dengan inquiry, bahasa Inggrisnya inquiry, ya kan? Ada quotation, ada DO, delivery order atau DO. Ada lagi apa? Purchase order. Ini istilah dalam orang berbelanja. Nah, ini kalau inquiry ini biasa yang mengeluarkan surat dari siapa ke siapa kalau inquiry? Dan tahu nggak? Hah? Anybody knows? No? Inquiry apa? Pak, Hah? Inquirement itu dari siapa ke siapa? Apa artinya inquirement? Inquire. Inquirement. Permintaan harga. Kalau permintaan harga berarti dari pembeli kepada, dari konsumen Penjual. kepada supplier atau Produsen.
produsen atau supplier ya. Itu Ya. namanya inquiry. Kalau quotation dari siapa ke siapa? Dari produsen ke penjual. Produsen kepada Produsen pembeli, ke Ke pembeli ya. konsumen. ya konsumen. Jadi quotation itu adalah kayak apa? Kayak daftar Stok. harga gitu. Iya. Jadi kita minta umpamanya saya minta apa umpamanya? Minta besi 3 ton. Kemudian harganya berapa? Kemudian minta semen sekian sak umpamanya atau minta apa lagi? Jumbo bag sekian. Nanti kita permintaan itu maka dari supplier nanti akan memberikan quotation, penawaran harga istilahnya. Dia memberikan harga kepada kita, ini kita minta harga barangnya berapa. Dia memberikan harga. Nah, nanti ada baru setelah dia berikan harga, kita setuju, maka keluarlah namanya DO nanti ya. Delivery order kita. Dari delivery order maka keluar PO. Mana yang duluan DO daripada PO? DO, Pak. DO dulu. DO dulu. Masa? DO itu apa? Tergantung sih Pak. DO itu pesan antar. Delivery order. Kalau purchase order, Bayar apa sih bayar beli gitu. ya mestinya kita bayar dulu baru dikirim Baru barang barangnya. datang, iya. Kalau barangnya datang dulu kalau nggak dibayar nanti gimana? Tapi terkadang nggak semua kayak gitu kan Pak. Ya tergantung apa kepercayaan kita, tapi akan lebih safety kalau dibayar dulu baru kita kirim, baru kita keluarkan DO-nya kan. DO itu bisa keluar kalau udah dibayar, ada payment kan. Payment itu dari mana? Ada purchase order tadi. Baru dikirim barangnya. Tapi kalau Anda yakin dia mau bayar ya bisa saja Anda keluarkan. Artinya kalau udah mengeluarkan DO kan barangnya udah siap kirim. Ya kan? Order pengiriman gitu, udah minta dikirim. Kalau minta dikirim ya setidaknya setelah waktu PO itu bayarnya minimal ya 20% lah ya. Minimal, tidak mungkin orang mau. Kadang-kadang kalau perusahaan yang tidak langganan, tidak ada agreement, Anda mau dia harus total 100% cash baru dia DO, baru dia keluarkan DO. Kalau udah ada DO nanti baru dikirim kan. Baru di shipping ke tempat kita. Oke. Nah, itu kira-kira. Nah, BOM sebagai dasar perencanaan kebutuhan bahan baku. Anda bisa tahu komponen A harus dipesan 2 kali lipat dari komponen B dari bill of material yang disebutkan bahwa produk susun dari A dan B. Ini tergantung yang tadi ya. Jumlahnya. Jadi manfaat bill of material lain adalah mampu menghindari dari kehabisan bahan baku. Jadi bill of material itu kalau kita tahu kita udah bisa pesan lebih awal maka kita terhindar, avoid to spend out the raw material ya kan, kehabisan bahan baku. Contoh pada saat proses produksi ternyata komponen B memiliki banyak produk atau barang reject sehingga stok pada komponen B yang berada di gudang terpakai lebih banyak dari biasanya. Untuk menggantikan komponen reject, ketika Anda memiliki bill of material tersambung dengan perangkat lunak ERP, maka Anda bisa mengatur reminder ketika stok sebuah komponen mencapai pada level tertentu. Oke, ya itu ya. Jadi kita bisa memesan lebih banyak sesuai kebutuhan. Kalau umpamanya ada yang reject, nggak sesuai, ya bisa dikembalikan sesuai dengan perjanjian dengan buyer, sellernya ya. Nah, manfaat yang lain adalah bill of material sebagai acuan perbaikan produk. Anda bisa melakukan perbaikan produk jika memiliki data lengkap dan terperinci dalam menyusun produk Anda. Misalnya produk Anda terus dari A tambah B, bahan bakunya merupakan plastik ABS, akil benzel sulfonat misalnya. Setelah lakukan analisa dan penelitian ternyata komponen B bisa digantikan oleh material lain yang lebih murah, namun secara fungsi tidaklah berubah karena penggantian ini. Jadi ini adalah metode alternatif. Sama kayak umpamanya kita kalau engineer, kalau di teknik kimia itu umpamanya orang kehabisan LPG sekarang, kita bisa buat LPG dari limbah sampah umpamanya. Di mana limbah sampah itu menghasilkan apa yang disebut dengan syngas.
Syngas itu komponennya ada metan, ada hidrogen, ya kan, ada karbon monoksida, karbon dioksida. Karbon monoksida dan karbon dioksida ini bisa kita remove, kita hilangkan dari komponen gas itu, sehingga tinggal metan dan senyawa berharga lainnya. Kemudian metan dirubah menjadi metanol, atau metanol dikonversi menjadi dimetil ether misalnya. Nah, dimetil ether ini sama dengan LPG. Nah, itu artinya tidak ada gas alam, kita bisa buat dari gas biogas atau gas sampah, ya. Itu adalah alternatif, sebagai alternatif, ya. Nah, bill of material mampu menyatukan fungsi di dalam perusahaan. Jika perusahaan memiliki bill of material, maka akan jauh lebih mudah bagi Anda untuk mengkomunikasikan produk Anda antar departemen, seperti departemen produksi, riset dan pengembangan, kontrol mutu, pembelian, dan lain-lain. Jadi kalau kita punya bill of material, maka akan lebih mudah untuk menyatukan fungsi perusahaan. Yaitu, ya, kalau kita punya bill of material. Nah, ini adalah single level bill of materials, mewakili single level material yang digunakan untuk building a product, membangun sebuah produknya. Jadi ada finishing project, ada sub-assembles. Jadi finishing project adalah produk akhir kita. Ya, produk akhirnya apa? Wheelbarrow, ya, kayak gini. Kalau produk akhirnya ini ada bahan baku, ada ban, ada wheelnya, ada rodanya, ada kakinya, ada pegangannya, ada bucketnya, ada traynya. Jadi kalau kita buat umpamanya wheelbarrow atau apa namanya itu, gerobak angkut. Ya, gerobak angkut itu harus ada rodanya, harus ada pegangannya, legnya, harus ada kakinya, leg, handles, harus ada pegangannya, dan harus ada bucket atau traynya atau apa tempat barangnya ini, bucketnya. Nah, itu adalah contoh single level bill of materials. Nah, berikutnya adalah this BOM represent the multi-component used in the building product. Jadi bill of material ini mewakili komponen, multiple komponen, banyak komponen yang digunakan dalam membangun atau dalam memproduce sebuah produk. Nanti ada finishing projectnya yang sebelah kiri seperti yang tadi, ada sub assemblesnya, kemudian ada komponennya. Untuk roda komponennya ada axle-nya, ada spacernya, ada axle bracketnya, ya kan. Leg atau kakinya ada leg bracketnya, ada 2 inci bolt, ada bautnya, kan. Kemudian handle-nya ada wheel guard-nya, ada spacernya. Kemudian bucketnya ada 3 inci bolts, ada bautnya, ada 5 inci bolt baut yang lain. Nah, kira-kira itu yang single multiple komponen yang digunakan untuk membangun sebuah produk. Oke, itu manajemen sistem produksi kita pada pertemuan kali ini. Kita bicara mengenai bill of material. Nah, tugas Anda untuk minggu depan, mungkin minggu depan, kalau saya nggak lupa, mungkin kita akan kuis sampai materi ini. Kalau saya lupa, ya berarti kita lanjutkan minggu depannya kita kuis. Nah, tugasnya untuk minggu depan, coba Anda buat perbedaan antara single, bersama contohnya, single bill of material dengan multiple bill of materials. Buat contoh itu dan jelaskan apa produknya. Kemudian bill of materialnya apa saja. Oke, bisa dipahami ya? Mohon diulangi, Pak. Dibuat perbedaan antara single bill of material dan multiple of bill of material beserta contoh dan produknya apa. Ya, contohnya di produknya lah ya. Itu saja. Ada pertanyaan?
Any question, please? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kuliah hari ini kita cukupkan sampai sekian. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan dan tetap stay at home ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.